Al-masi wal lamsi. Perbedaan antara menyentuh dan menyentuh. Ini beda istilah. Sama-sama arti Indonesianya menyentuh tapi beda penggunaan. Al-mas menyentuh, al-lamas sama menyentuh. Perbedaan pertama, yantaqidul mas dunal mamsus. Orang yang menyentuh itu batal, orang yang disentuh itu tidak batal. Itu kalau pakai istilah mas. Yantaqid al-lamis wal mamsus wal malmus. Yang kedua, kalau lames, maka yang menyentuh sama yang disentuh batal, bodoh batali. Al-mas itu kalau masih ingat, masun itu bisin itu menyentuh tapi khusus area kemaluan, menyentuh kemaluan sama menyentuh lubang dubur, itu pakai istilah mas. Tapi kalau lames itu umum, menyentuh apapun. Jadi kalau emas itu menyentuh kemaluan atau lubang dubur. Nah, jadi kan sudah dibahas, kalau menyentuh kemaluan yang batal itu yang menyentuh, tapi yang disentuh tidak batal, ya kan? Hah? Apaan ini mesti mawar? Kok bisa sih? Kok mesti mawar itu apa sih? Apa sih? Sing jenengan nyewoi bojo jenengan maksudnya. Anak jenengan aja jujurnya bojo dikarung cewek ya. Nyewoi anake, sing batal iku sing nyewoi, boleh nyentuh. Paham ya? Kemudian yang namanya emas menyentuh yang pakai emas itu kan khusus pakai ini. Telapak tangan. Kemarin telapak tangan itu yang enggak terlihat, bukan yang putih, kudu sing putih. Tapi sing gak ketok. Ketika ditempelkan kedua tangan ya sing gak ketok iku sing batal. Ya sing ketok masih gawe samping gini. Menyentuh, mengukur, garuk, nih samping sini aman, nggak batal. Jadi Pak Soeb misal pas ngaji gatel, tangannya dilebokno, kukur Pak Soeb, tapi gawe jaring ini, gawe samping ini, nggak batal Pak Soeb, paham? Lek gawe tangannya koncone, podo gak batal. Kenapa? Karena nyentuhnya pakai sini, hukumnya sama semua. Paham Pak Soeb? Cuman sopo sing gelem. Enggak gelem Pak Soeb. Ya kan? Insyaallah sonip gelem lah Pak Soeb. Garono aku. Biasanya kita minta garokan geger kan. Sudah ini. Langsung babul istinja, bab istinja. Ta'riful istinja, pengertian istinja. Lughatan talabu qat'il adza. Qat'il adza. Memutus atau meminta menghilangkan kotoran. Meminta menghilangkan kotoran. Itu menurut bahasa istinja. Wa syar'an menurut fikih izalatul kharij. Istinja itu menghilangkan sesuatu yang keluar. An-najis yang hukumnya najis. Berarti ada yang keluar suci, ada kentut, suci kentut. Lek kentut itu najis, saben mari ngentut ganti sarung, ganti kelambi, yo ganti celana dalam, ya kan? Tapi kentut suci. Kecuali lek metune ambek diawali kentut, diakhiri oleh kotoran, itu beda lagi pembahasannya. Hasil intinya kentut suci. An-najis ada yang suci, ada yang mutanajis. Mutanajis benda sesuatu yang tidak diolah oleh perut. Dengan keleleken neker. Kan ono lomba biyen. Sing sendok kan. Misal timbangannya repot, nekernya dari lambe langsung kan aman lah, masih belayu ngono kan gak bakal lugur nekernya kan. Nah di sendok kan sih iso lugur lek sendok. Ini dilalah kereleken pas BAB
Mungkin alit-alit kula kali jenengan padha. Kita itu suka gijo pian. Ngerti gijo? Apa gijo? Lakon lek gawe dulinan, ya kan? Neker iku masih duwe 100, tapi ono siji yang jadi andalan kita. Glodok biasanya. Ya glodok ya eling kalau sean. Duwe glodok iku glodok. Atau biyen lek sorokan, tahu sorokan zaman kula wonten sorokan. Sorokan itu gawe watu diuncalno, gawe wartet. Apa bahasa saiki apa sih bahasa saiki? Iya, paham ya? Kan ditumpuk totowan, itu mulai kecil mainan judi itu sudah. Kan judi itu. Iya nih, nah ini seneng sih ane judi. Nekeran jadi sopo nekeran gak judi. Tapi judi versi orang polos, sih gak ngerti dosa sih ya kan. Jadi itu wartet itu ditumpuk sampai tinggi. Atau biyen bungkus rokok. Ya, bungkus rokok itu biyen apa mana sing Marco Polo itu. Seiling aku sih larang rasane oleh bungkus itu. Repot golekane. Nah, sampai tas pulo itu, Umi kan biasanya nggeledahi tas, ringkes, Umi itu ringkes. Oh, betiku abot, sing tak kesak nang sekolahan watu ini sorokan itu telu gak papat, soalnya watu andalan itu gijo itu. Kan golek sing teleser itu kan repot golek sing teleser ya, sing teleser itu repot itu. Masa kecil bahagia menurut ku lebih nikmat daripada game online saiki kan apa-apane iku. Dan zaman dulu itu masa kecil kita jadi wali tuh. Kita kayak wali. Saiki nanti nang omah kono. Di kono wis kumpul kabeh. Gak ono saiki OTW gak ono zaman biyen. Ngomong itu OTW tapi gak tutup-tutup wong saiki. Zaman dulu kita sudah pakai apa jenenge itu? Wah, nggak telepati kuwi sak. Dunia kewalian nih kok. Jadi aja, masya Allah, dadi ya. Melaku mana? Ngerempah ya? Ngerempah. Tapi untungnya gak tau makan kodok, nah itu loh. Ini masalahnya ya, nyate. Ini yang dikeluarkan itu misal neker metu. Gimana hukumnya? Najis, mutanajis bisa menjadi suci. Tadi neker metu diumbah. So, iku kan sing jijik, kudu sing duwe ya. Lah sing duwe yang ngenteni aja nih. Iya kan? Ndang metu iki ya, emang nekerku iki masalahe. Dienteni aja nih. Tambah menangan mari ngono, titis langsung. Nah, itu mutanajis berarti karena nggak diolah, nggak bisa diolah oleh perut. Tapi yang diolah perut ya seperti makanan kula jenengan. Masih larang ya tadi ini podo. Ya. Cuman rasa beda iku ana di mulut itu aja. Tapi kan kandungannya ya pasti beda. Jadi kalau kita olah. Kalau kita makan, mari ngono diolah oleh perut, metu berubah, maka hukumnya adalah najis. Jadi suci bisa nggak? Nggak bisa. Jadi panganane apa? Panganane apa? Maggot apa? Maggot itu apa? Maggot itu set itu. Itu dari mana? Dari sampah itu. Orang pengusaha itu di Jawa Barat ya, omsetnya 700 sampai 1 miliar sih apa? Gak tertarik kan? Oh ini tujuannya anak. No? Oh dia orang ngono. Tapi gini kan? Tapi kan jadi makanan itu, jadi dikeringkan apa? Kayak pangannya apa sih? Manuk, lele ya. Dalam hukum Islam, aklul jalalah. Al-jalalah itu binatang sing panganannya itu haram. Bukan haram sih. Kalau binatang nggak ada yang haram makanannya. Yang panganannya najis. Ya kayak lele itu hukum makannya. Kalau konsumsinya dia selalu makan model kayak gitu makruh makannya kita. Kita makan itu makruh makan lele. Hilang makruhnya
sampai misal binatang itu nggak dikasih makan berapa hari bisa mati, misal telung dino, maka 3 hari nggak dikasih makan, kemudian dibeleh, digoreng, diapakno, maka hilang makruhnya. Ya, bukan hanya lele, semua binatang yang halal dimakan, tapi dia dikasih makan makanan yang najis, maka hukum makannya adalah makruh. Kulang sama rapi lele tok, liane lele Bu. Hah? Ayam bisa. Dedek ya. Nah, basi kan najis. Basi tetap suci. Lek metu sete najis. Tapi najisnya bukan set itu suci malah. Set itu suci. Set suci ya. Cuman kan kita belajar bahwa bukan yang suci itu kemudian dihukumi halal dikonsumsi. Ya enggak, deterjen suci. Umbian lah. Nggak mungkin apalagi suci diombe ya enggak. Jadi dikatakan sama ulama bangkai itu kan najis, tapi ketika bangkai itu berubah menjadi set apa set bahasanya sing bisa mencolot kan, bisa mencolot itu kaget gue loh. Nah itu set itu hukumnya suci. Ya kari ditelok ae, lek umpamane batange kaku kering umbahan sate. Kate kono apakno sih? Kok takon ngono maksudnya? Beda di kermi. Kermi itu set ya. Kalau kermi itu kan dari kotor dari jalur belakang. Itu suci. Tapi orang kalau keluar kermi ini batal wudu'e. Kenapa? Karena keluar dari jalur dubur tadi itu. Misal saja langsung garuk-garuk, dengan kerasa no kermi batal wudu'e njenengan. Pemana imam ngono batal salate. Al-mulawwith najis yang mengotori. Sifatnya najisnya mengotori. Minal farji anil farji, dari kemaluan. Ini nggak salah cetak dah ini, ajib. Ini kayak belajar nahu enak ini. Jadi bahasa minal farji ini itu kembalinya kepada al kharij, menghilangkan sesuatu yang keluar. Pertanyaannya keluar dari mana? Minal farji, keluar dari farj. Al mulawith yang mengotorinya dari mana? Izalah kan menghilangkannya dari mana? Anil farji, hilang supaya nggak ada kotoran di farji. Bima'in al-hajar, dengan air atau dengan batu. Maksudnya apa sih? Keluar dari farji, menghilangkan dari farji. Nah, sebenarnya gini. Orang lek murus ya bahasanya. Apa? Mencret. Orang itu kalau murus, bahasa Indonesia apa sih? Diare. Ya mencret itu Indonesia, cuman sedikit kasar ya. Orang itu kalau diare, misal sonip, ketika ambil ancang-ancang untuk BAB, kan biasanya ketika diare itu kan encer, cair kan, itu kan nun sewu, ojo bayangno, keluarnya kan gak mungkin kayak nguyu, maksudnya seret gitu, tapi kan iso, wah, dia melebar, formasi ini melebar deh, seret, iku nang sikil sonip katanya ngumbah, maka sonip menghilangkan najis di kaki, bukan istinja namanya. Lo kan keluar dari farji, betul, keluar dari jalur belakang. Cuman menghilangkannya dari mana sekarang? Dari kaki. Paham? Lah terus namanya apa? Bukan istinja, namanya menghilangkan najis. Maksudnya ya apa sih? Lah istinja yang kita pahami istinja itu kan boleh pakai batu, boleh pakai air. Tapi kalau menghilangkan najis gak ono gawe batu. Iya nak telek kucing rek, nggih watu ae wis, nggih sendok, nggih godhong, nggih opo. Kalau nggak disiram ya tetap najis. Gimana? Untuk jadi suci harus pakai air. Maka kaki yang kena murusi tadi dihilangkan pakai batu, pakai apapun, ini tetap najis hukumnya. Kenapa? Karena bukan istinja. Paham ya? Jadi istinja itu gampangannya memenuhi 2 syarat. Ya keluarnya dari kemaluan, dari farji tadi, dan menghilangkannya harus yang masih di area farji. Kalau nggak
enggak, dua-duanya enggak termasuk, maka bukan kategori istinja. Syarh ta'rif, penjelasan dari pengertian syar'an ini. Minal farji muta'alliq bil kharij, kharaja bi al kharij minal fam kal qai, maka enggak termasuk yang keluar dari mulut. Seperti apa? Seperti muntah. Muntah karena keluarnya bukan dari kemaluan, kan najis. Muntah itu najis, tapi keluarnya bukan dari kemaluan, maka dihukumi atau maka istilahnya bukan istinja. Ucapan anil farji, menghilangkan dari faraj, muta'alliq bi izalah, kaitannya dengan istilah izalah. Kharaja bihi idza kanat najasa fi ghairil faraj fa hadhihi izalatuha takunu bil ma' wa la takfi bil hajar. Ya, kalau menghilangkan najis bukan di area kemaluan, maka menghilangkannya wajib pakai air dan enggak boleh pakai batu. Ahkamul istinja, sekarang beberapa hukum terkait dengan istinja. Hukum yang terkait dengan istinja. Satu, wajib. Istinja wajib. Khamsatun, ada 5. Istinja itu hukumnya 5. Satu, wajib. Kalau apa? Idza kana al-kharij najisan, najis. Mulawithan, mengotori. Rotban, artinya mulawith itu mengotori itu, kalau bahasa ya lembek, oh. Lembek ya, apa namanya? Kalau bahasa itu loh. Paham ya? Mandub, sunnah, istinja sunnah. Kapan? Kalau yang keluar najis, podo najis sih. Cuman sifatnya bukan mulawith, gak mengotori. Kabak rotin ya bisa seperti kotoran yang kalau keluar itu kering. Aududah atau apa itu tadi? Set, apa? Kermi. Karena kalau bilang, jadi kalau keluar kermi tadi lah istinjanya sih, istinjanya hukumnya sunnah. Gak wajib istinja kalau keluar kermi, karena gak mengotori. Tapi wudhu Ustaz, ya wudhu wajib wudhu. Kenapa? Karena keluar dari jalur belakang. Cuman istinjanya sunnah. Jadi jangan mari keluar kermi, gak kudu diperseni, gak harus. Mubah, kapan istinja itu mubah? Kalau keluar istinja membersihkan dari keringat. Wong iku lek keringetan, biasanya bokongnya gampang keringetan. Kan biasanya logo ngene iki kok diangkat teles kan? Nah, itu coba jerone dicek juga itu. Misal lu kok keringetan sampai jero iki. Ya apa hukumnya istinja? Mubah, enggak apa-apa. Lek pingin enggak apa-apa. Makruh. Kapan makruh? Istinja dari merih, dari kentut. Mari ngentut langsung istinja, makruh hukumnya. Kenapa? Karena menyebabkan was-was. Was-was itu nggak boleh dalam Islam. Nggak oleh. Aku wis takbir apa gurung ya? Kayak guru takbir aku. Allahu Akbar. Waduh gak mantep, kok gak sah kayak takbirku. Allahu Akbar. Gurung niat ketane aku. Allahu Akbar. Iki kudu salat riyo ya le. Paham? Baleni bolak-balik. Gimana hukumnya? Bisa tadi makruh sudah, orang was-was kasihan. Dan was-was itu gampang non najis. Maksudnya gampang non najis itu bukan mengentengkan, tapi menganggap segala sesuatu itu gampang untuk menjadi najis. Itu orang was-was. Jangan was-was apa enggak? Nip, gak was-was kan Nip? Netes apa ini? Bukan was-was kalau itu najis, jelas. Nah, makanya dalam Islam untuk menghilangkan yang semodel itu, maka harus istinjanya genah. Sunnah istinja dilakukan dehem. Satu diawali kalau kencing, berarti kencingnya kudu dodok. Ya kencing berdiri nggak apa-apa, makruh tapi. Cuman kencing berdiri, meskipun kata medis, ya bukan meskipun sih, kata medis ada efek sampingnya, tapi juga membuat kencing itu nggak tuntas kan, ono sisa. Makanya kudu ambil dodok. Enggak mari ngoyo. Sunnah dehem. Berapa kali? Gak usah kakek, ping 5.
Mari wis. Kemudian dinater, diurut, kemaluan lakinya diurut. Gak usah njeluk tukang, urut dhewe. Terus saya iki kemaluan nih apa? Sonip. Wis jeje ae. Iki tane jeje sunnah dinater, diurut dari bawah. Kalau nggak salah ngurutnya itu pakai no ini ono dikira aku disalah ngurut. Kok salah urut gak dadi ngurut dipijet akhirnya. Metu-metu bengkong jenengan. Dua. Ya, nah ternyata betul diurut dari bawah. Tangan kiri, gak tangan kanan, tangan kiri. Nah. Mari diurut di ambu, ndak ono sunah di ambu, ndak ada sunah di ambu, ndak ono. Sampai kapanpun gak ono sunah di ambu, Pak saya paham. Diurut kemaluannya 3 kali, sunah atau 3 kali. Setelah jenengan memastikan yakin kan gak ono, insya Allah sampai mari sholat aman. Lamuno, lah kok tengah-tengah sholat kayak aneh balak-balik setiap rakaat metu. Misal, kalau itu perasaan, ya masih wajar ya. Tapi lah ditahkik, jenengan mari sholat salam langsung copot celana dalam dicium, ya tahkiknya harus dicium, gak boleh jenengan paling enggak. Jenengan kerasa, masalahnya kan kerasa kita, iya kan? Nah, dicek kalau misal kok gak ambu pesing, oh mungkin banyu, banyu apa? Ya bisa jadi air di mana? Di area kemaluan tadi itu yang masih basah membuat kita ngerosoni koyok keluar kencing. Tapi misal jenengan wis biasa bersihan, keluar dari kamar mandi, kemaluan itu pasti kering. Celana daleman, lah kok dilalau pasti kering, celana daleman kering aman. Kok dicium, kok gak pesing. Air kencing itu kata ulama ada yang mungkoti uraiha, ono sing gak ono ambune. Pernah kan? Artinya ya awak dhewe masih gak disiram ngono, misal sonip mari ngoyo gak disiram. Metu teko jeding. Tapi wong sing mlebu nang jeding sak marine sonip jeje, gak mampu. Akhirnya jeje nyoba pisan, gak tak siram pisan wis. Ternyata mampu. Kenapa? Ya tadi memang ada kencing itu yang gak berbau karena faktor makanan. Oh berarti panganan sonip halal, gak peduli gak ono hubungane halal haram kepada baunya tadi itu. Wong bau badan aja, iya kan? Iya Pak Sulek. Iku jari lek mangan kemangi, jari dokter tapi jari medis. Iso ngarano menghilangkan bau badan. Modelnya kan kayak gitu, contohnya kayak gitu. Jadi jangan kalau ragu-ragu, habis sholat dicek. Cuman yang sering kulo alami sendiri itu biasanya bukan kencing, tapi kentut. Gara-gara nahan ngentut. Jangan tidak sholat. Nahan ngentut, angin itu lah kasih metu akhirnya balik nang weteng. Nah, ketika balik nang weteng itu koyok ngerosok awak dewe ngentut. Nah kata Nabi Muhammad itu memang ada hadisnya, kata Rasulullah, lepas awakmu ragu-ragu sholat utawa lapo mari ngono ngerosok koyok kentut, ojo batalno sampai kamu memastikan 2. Tasma rihan atau tasma sautan atau tajid rihan. Kamu memastikan krungu suara entut. Yang kedua, kamu memastikan bau ambu entut. Nah, kalau dua-duanya tidak ada, maka status sholat jenengan tetap sah, gak perlu dibatalkan. Jelas ya? Karena itu was-was daripada setan. Kentut, iya. Cara membenarkan apa ini? Bahasa Arab kok iso tahqiq apa tahqiq ini? Terus iya. Ya, bahasa itu menjadi tanda kalau misal kita ketika pakai kering, paham enggak?
Inti gawe celana dalam, posisi kering kabeh, kemaluan kering, celanamu kering. Mari ngono, mari sholat kok teles, ya pasti kentut, kentut. Pasti apa? Kencing itu. Paham? Ya tadi sudah antisipasinya dari awal. Ngoyone lungguh, dahem, diurut, wis mati, selesai. Lah kalau sik metu, ya berarti ada penyakit dia. Penyakit apa? Ya penyakitnya wong tuwek, lecek wisan. Ya kan wong tuwek kan lecek maksudnya, betul maksudnya. Orang sepuh itu biasanya gak kuat nahan kentut. Gak kuat wong tuwek nahan kentut. Gak kabeh, enggak semua. Pak Hijrah jadi kan kuat Pak Hijrah nahan kentut. Kiat sih. Napa? Tahan lama. Subuh sampai isya. Jadi orang yang tadi biasanya sepuh itu gampang ngentut. Jika ada titik ngono, lepas kendali deh. Gak sengaja memang. Dia gak sengaja memanfaatkan bikin ngentuti koncone, ndak ada tujuan. Ya wis memang uculan gampangane. Luput. Lek enom ngono bahaya. Ya kudu wajib dipastekno asli ta apa. Rasane apa lek didilanti? Asin. Aku lek getih yo asin, lek getih amis ya. Asin ya soalnya. Apa? Apanya? Kencingnya? Tetap tapi meskipun berdiri tuntas, duduk nggak tuntas, tidak sampai membuat kencing berdiri jadi sunnah untuk Anda, dah. Ya. Solusi. Saya sendiri pernah ngerasa, biasanya kan ono anget ta mesti kan. Nah, tak cek mesti. Tak cek, oh, najis iki sana, surat mana untuk mana. Masalahnya najis celana dalam nih, sak sarungi mesti nempel. Ya kan, gak mungkin awak dhewe gawe sing gawe wong sunat yo. Apa? Petat tidak mungkin demi menjaga kesucian nyawa. Tahu nih, gak sunat ya, sunat. Ya. Petat. Jelas kayak tukang ya. Muharram istinja haram ma'asihah haram sah. Al istinja bima ghusub, istinja pakai air yang gosopan. Ingat gosok itu balik, lek gak balik jadi nyolong. Gosok sandal, sandalku digosok sampai koncoku. Balik kan, gosok berarti koncomu. Gak balik-balik, oh berarti koncone nyolong. Loh, tapi tak ada di masjid kono, padha nyolong. Intinya lek gak dibalekno berarti nyolong. Selesai sudah. Dan mencuri itu nggak harus orang itu melakukan pencurian besar, ndak. Nyolong titik wis haram apa maneh gede. Cuman syariat menetapkan
hukum mencuri itu potong tangan pada kadar tertentu. Rubuk dinar, seperempat dinar, seperempat dinar, 1 dinar, uang logam 1 dinar. Itu tidak salah, kalau tidak salah tapi nggih, kalau gak paham juga. 1 dinar itu 2 gram, mungkin. Berarti lek seperempat, 1 gram itu sekarang harganya 3 juta ya. Berarti kalau 2 gram, 1 dinar ini 2 gram misal, tinggal jenengan cek aja engko lah. Intine mata uang dinar ya. Misal anggap yang paling gampang 1 gram wis, itu hitungan paling enak ya. 1 gram 3 juta, 1 gram. 1 dinar maksudnya, patokannya di dinar bukan di gramnya. 1 gram 3 juta. Seperempatnya 3 juta berapa? 750. Nah, orang nyuri dengan nominal 750 maka dia wajib dipotong tangan. Loh, tapi dia njaluk sepuro. Apakah menggugurkan? Kalau mengikhlaskan ya wis kontak sepurani, itu gugur memang karena yang berkaitan mengikhlaskan. Paham? Sama seperti pembunuhan, ono wong mateni. Padahal ngono ahli waris sih gak apa-apa. Gak apa-apa ya apa lagi, misal pertimbangan ngene-ngene soal hasil. Sehingga yang membunuh tadi nggak kena tuntutan diat, tadi. Ya nggak sesimpel itu sebenarnya, cuman ini gambaran aja bahwa kadang dalam beberapa keadaan memaafkan dari pihak yang terzolimi menggugurkan hukum kisos. Diarani kon anak zina, tak sepurani, dia ngomong dia fitnahku tak sepurani, dia nggak kena hukum kisos. Tapi ketika gak memaafkan, kon gak tak sepurani, ini kita bicara hukum syariat, aku lapor nang hakim pengadilan, saksi ada ini, saksinya gini-gini, saya dituduh anak zina. Yang menuduh anak zina tadi dipanggil, langsung dicambuk 80 kali. Ya, yang nyambuk bukan hakimnya, yang nyambuk sudah ada bagiannya sendiri, dan dicambuknya nggak di situ, di ya kan di Arab Saudi, di tanah lapang, diperlihatkan memang. Wow, itu apa namanya kalau bahasa sekarang, pencemaran itu, pencemaran nama baik itu. Sebenarnya kita tidak masalah dengan bahasa pencemaran nama baik ketika sesuai pada tempatnya. Lek gak sesuai ya tidak bisa. Jelas ya? Ma'adami sihah, istinja haram dan gak sah. Istinja haram dan tidak sah. Kapan? Al-istinja bimuhtaram, ketika orang itu istinja pakai sesuatu yang diregani, dihormati menurut syariat. Kata merotin seperti pakai buah. Istinja kayak semongko. Semongkonya dibentuk segitiga itu kayak istinja. Bersih. Kayak bengkuang, kayak anu. Tetap gimana hukumnya? Tidak sah dan haram. Lho iki bengkuangku dhewe kok, lha apa haram? Enggak, bengkuangmu lah haram, iki bengku dhewe. Loh, Islam itu sudah menentukan, bukan karena punya kita mari ngono kita nggak ada aturan. Ndak, dalam beberapa urusan semuanya diatur memang. Ya salah satunya istinja. Ini om jenenge bahasanya rotiku. Jarno tak gua mengarep haram. Kenapa? Tadzir. Lho kan rotiku, hakku dhewe. Masih rotimu tetap haram kamu buang. Paham ya? Lah terus lek aku gak gelemangan, boleh Anda buang ketika status makanannya rusak. Lek rusak tapi ditaruh di Jarno. Misal didelek, nah delek ini sampai 2 hari kan mesti apa? Buki, nah, kan gak layak makan, buang boleh. Tapi lah dibuang betul di dukure tong sampah. Dari awal di dalam tong sampah. Engko ono tukang sampah katanya cukup, ojo sih Pak, ngenteni rong dino maneh ae. Iku berarti buah ente wisan delek ngono iku. Paham? Ditaruh di tempat yang gak layak, itu sama dengan kita membuang sudah. Ada pertanyaan? Gelegean orang sing metu ya apa gelegean? Muntah, kowe kate muntah. Oh iya, iki sing muntah jelas iku. Lek krasa pasti muntah.
Tapi balik mana ya batal tambahan. Oh, nanti itu orang nggak apa-apa. Kan kerasa panas biasanya kan. Nah, nggak apa-apa. Tapi sampai kalau di ujung tenggorokan, artinya bisa dipaksa untuk keluar, malah dilek mana ya? Batal haram mana? Karena muntah. Paham ya? Ya sesuatu yang kan bisa dirasakan makhrajul kha apa jenis ha lokokan kayak itu loh, nggak swab itu loh. Tahu swab kan? Swab cobaan. Kaifiyatul istinja, caranya istinja. Salata, ada 3 cara ini. Al jam'u bainal ma' wal hajar. Nomor 1 yang paling apik. Dikolaborasikan, digabungkan niki. Ditandemno antara air dengan batu. Oh, berarti batunya dicepno air, bukan. Batu dhisik, mari ngono gawe banyu. Itu yang paling apik. Apa repot-repot nggak banyu lah podo ae sih. Loh, kita bicara afdol, bukan masalah repot-repotan ini. Allah itu muji ahlu Kuba, orang yang tinggal di daerah Masjid Kuba. Kenapa? Karena mereka kalau istinja pakai ini, air dan batu. Makanya dalam Quran dikatakan wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah suka orang-orang yang bersuci. Itu yang dimaksud ini. Ketika orang beristinja pakai air dan pakai batu. Biyen kamar mandi si oma etan, oma pinggire embong, oma Pak Rohim saiki. Itu kan kula sik sorokan kan. Dadi di tasku kan ono watu. Lah di jedeng iku ono watu. Pikirku iki main sorokan pisan lah. Gak paham soalnya istinjae pakai apa? Batu, ono watu cilik paling koyo mendol. Kayak mendol bentuknya, kayak mobil-mobilan. Nah, kalau saya iling, biar memang ono watu-watu unik bentuk itu masa kecil kita, itu digawe mobil-mobilan aja nih. Saking masya Allah dulu. Saya kira enggak, keong ya, kayak mobil-mobilan, ngeng keong itu. Siapa keong itu? Ambek diwarna itu, dipilok-pilok itu. Allah kok iso? Maksudnya kok telaten ngono lho wonge. Dan keongnya itu beli apa? Nyari. Dendi. Allah. Apa? Sing dodolan to Pak Soeb. Terus dia nih, terus ngono nabi omahe keong nih, laku ngono. Anakku soalnya tuku biyen. Sak omahe, Allah yahfad. Pasti mati ya kayak gitu ya, seakan. Kadang dia pindah rumah kan, bisa. Jadi menggabungkan antara air dan batu ya. Wayal afdol, itu cara terbaik sudah. Fal hajar yuzil ainan najasa, maka batu itu bisa menghilangkan najisnya, najisnya hilang. Wal ma, dan fungsi air menghilangkan sisa najis, karena nggak mungkin menghilangkan najis secara total, sisai entek gawe watu kecuali lecet jenengan. Peset kabeh. Ya kan? Hilang getih betul masalahnya. Al-iktisar alal ma. Kemudian yang kedua, gawe baju tok nggak apa-apa, pakai air tok nggak apa-apa. Wahya adna. Ini derajatnya masih di bawah minal lati qablah, dari yang sebelumnya. Yang ketiga, maka pakai hajar saja, pakai batu saja. Itu boleh. Fayajuz walau ma'a wujudil ma. Boleh meskipun ada air. Bisyurut, tapi enggak gampang, tetap harus ada syarat yang harus dipenuhi kama sayati, seperti nanti yang akan dibahas. Ada pertanyaan? Kereweng, genteng, iso. Lo intinya 4 nanti syaratnya. Iso nyongkel, paham enggak? Lek watune koyok roti bluder ya.
Gak iso. Utawa kayak melon rot watune kayak melon ngono, kayak apel lah. Kan gak iso. Gak iso nyongkel kan. Nah, kalau untuk kemaluan mungkin bisa. Untuk pipis bisa. Tapi untuk belakang kan gak iso kan. Jadi bentuknya itu harus minimal asli ini satu segi nggak apa-apa, cuman repot satu sisi air ya air apa jenenge punya dua sisi lah, punya dua sisi kayak pensil gitu loh. Jenengan SD ngorotin dukur nisor lah, ya kan. Nah, itu kayak dukur kene iya, kayak nisor kene iya, 2 kali kan 3 kali kan, terus ya apa diumbah kan tadi kering guys, iki makan waktu, tapi kita bicara syariat ya. Iki diumbah, mari suci, dicongkel maneh, sehingga 3 kali. Paham ya? Nah, langsung waktunya segitiga. Batu segitiga enak langsung. Ya, pesen. Utawa awakmu dodol iku. Asik. Batu bata termasuk batu bata. Lah iso. Konku iya iso nyetak dicetak. Batu buatan. Nggak tisu oleh kok. Tisu oleh. Ya kan sekarang nggak ada batu, jadi kan nang toiletnya senggak tisu nanti. Hotel itu ada air sih bandara ya, bandara itu ono banyu, cuman kakek pencetan sampai bingung ya dengan pencetan ini sing aku bingung, opo pencetan, orang tisu suwan nggak tisu, cek kakek itu bodoh nih kan, takon wong lagi itu bodoh nih bahasa itu kan, ini pencet yang mana ini pak, di sini ya. Nggak najis. Misal awakmu turu ngono iku ngiler. Najis. Diusapi, ya pastilah. Mosok katene gak diusapi. Ya, tapi gak najis. Kan gak najis Ustaz. Kayak salaman ambek koncone, sing penting wis diilangi. Boleh, gak apa-apa. Pertanyaannya kapan tahunya sekarang? Kalau nggak tahu sampai kapanpun, berarti nggak ada timbul pertanyaan itu. Ya berarti baleni. Karena dipastikan ada najis ketika sholat. Iku podo ambil loh, gak wudu aku mang ternyata. Yo podo aja baleni. Loh, kan masa gitu gak popo kan nggak sengaja. Nggak sengaja. Bukan masalah nggak sengaja, tapi sebelum sholat orang wajib memastikan semuanya suci. Awake suci, pakaiannya suci, panggonane suci. Ada teledor, maka hukumnya baleni. Tapi kalau kita nggak teledor, betul-betul dicek kabeh, ya berarti ngeceknya gak lengkap ngono ya sudah. Karena balik ya gak baleni ngulangi maksud iya diulangi mana padahal udah ganti kelambi maksudnya dia pada ganti kelambi dicek mana ono pisan nih ya baleni mana maksudnya najisnya darah ya khusus darah ambik nanah. Iki koin biyen tak duwe koin 500 kegedean iki 1000 iki palingnya 1000 yang dulu sing ana kuningnya itu loh. Nah, pertanyaan nih, ada darah segini tuh menurut jenengan akeh titik ngono ya berarti banyak. Loh, katanya satu koin. Sebenarnya ulama itu nggak pakai patokan koin, pakai patokan huruf penilaian orang. Saya mau mengatakan iki ono kilogram ono gede sak mene. Kayak gede, najis sudah selesai. Terus diapakan? Ya dicuci kelambine. Lalek mari dicuci pancet ono, bape beda lagi sih Biasanya kan darah itu kan najis yang membandel lah.
Ya kan? Nah, biasanya kudu gawe petek itu saya. Ya. Masih direndam model opo kadang gak hilang. Paham Mbak Soeb? Insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Ya karena tak cerita wali aja wah. Cerita wali Pak Soeb. Cek dadi wali kabeh wong. Ini penting. Inna fi ayami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Di hadis itu kan kajian Nabi ndawuhno saat teman dalam waktu 1 tahun itu ada beberapa hari istimewa. Nilainya itu istimewa dibanding yang lain. Tempat ada mufadhalah, tempat itu ada yang lebih mulia dibanding tempat yang lain. Waktu ada yang lebih mulia dibanding waktu yang lain. Orang pun sama. Kita nggak sama di hadapan Allah. Masih saiki guys, klambi podo kabeh. Duit di rekening podo kabeh. Pendidikannya podo kabeh, tapi di hadapan Allah beda. Apa yang membedakan? Tadi, yang paling jelas adalah urusan hati. Yang paling jelas yang menentukan selain urusan hati, keistiqomahan kita meninggalkan maksiat. Tahajud kabeh, tapi pasti kita ada yang kalah dalam urusan maksiat. Kalah di iki, kalah di iku. Orang itu gagal mencapai derajat wali itu bukan karena kurang ibadah, tapi karena kurang bisa menahan dirinya untuk bermaksiat. Jadi maksud kula dalam pembahasan ini di kitab dikatakan memang orang itu nggak sama, waktu itu nggak sama, tempat itu nggak sama, dan itu harus kita yakini. Kalau kita yakini semua orang itu sama, bahaya. Duh, bahaya apa? Nanti seorang murid dirinya akan merasa selevel dengan seorang guru. Itu bahaya. Membuat kita bisa merendahkan seorang guru. Yang lebih parah lagi, orang yang model-model kayak gitu nanti dirinya akan memandang bisa selevel dan setingkat dengan seorang nabi. Ya, nabi kan kecuali loh. Tidak ada pengecualian. Nabi sudah bilang apa? Al ulama warathatul anbiya. Ya sudah, bahwa sudah jelas di situ ada tingkatan keimanan seseorang. Ya. Kemudian sholat aja, sholat. Kalau jenengan sholat di omah di masjid, tapi di masjid itu muttafaq, kita sepakat. Omahnya masih gede. Masjidnya masih gorong lunas, si pembangunan tetap api ande masjid. Omai AC, masjidnya gak no kipas, tetap api ande masjid. Tapi aku nyaman, urusan nyaman beda. Tapi tempat itu menjadi rumahnya Gusti Allah, paham? Tapi takmirnya nyolong, gak ngurus, gak ada urusan dengan takmir. Tapi takmirnya musuhan, gak ada urusan dengan takmir. Intinya kita bahas tempat. Masjid tetap lebih mulia daripada rumah, selesai ya kan? Bahkan antara masjid satu dengan masjid lain beda. Masjid Baitul Falah ambil Masjidil Haram beda. Ya bangunannya beda satu. Kudu bangunan iki urusan pahala. Jadi dengan sholat di Masjid Purwosari ambil sholat di Masjid Mekah itu bedanya sampai 100.000 kali lipat. Kalau sama Masjid Nabawi perbedaannya sampai 1000 kali lipat. Kalau sama Masjidil Aqsa sampai 100 kali lipat. Itu sudah beda itu. Paham Mas Soeb? Itu tempat. Apalagi selain tempat tadi, waktu, beda waktu. Siapa yang bilang Ramadan podo ambil Syawal sapa ka ono? Oh podo ae Ustaz, Ramadan ambil Syawal. Enggak ada, enggak sama. Meskipun sama 24 jam. Ramadan malam Lailatul Qadar ambil malam lahirnya kita bedo. Kenapa? Meskipun lahirnya kita rayakan panjang umurnya dan lain-lain, tetap bedo. Paham maksudnya? Gak ada yang bisa mengalahkan malam Lailatul Qadar ya kecuali malam lahirnya Kanjeng Nabi SAW. Maka orang pun juga pasti berbeda. Maka dari itu pertanyaan paling gampang, kalau tempat itu berbeda, caranya kita gimana untuk dapat keutamaan? Maka kita harus datang ke tempat itu, kan gitu.
Lah pengin oleh pahala gede, oh berarti awak dhewe kudu nang panggonan sing apik pahala gede. Lah pengin oleh pahala gede, oh awak dhewe ibadahe kudu ndek waktu sing apik luwih semangat dibanding waktu yang lainnya. Makanya salah, misal ada orang aku 11 bulan aku sholat jamaah 11 bulan. Kapan? Mulai Syawal sampai Sya'ban. Syawal sampai Sya'ban jamaah. Tapi Ramadan gak tahu jamaah. Ya iki wong maghrur, tak akan ketipu dia. Paham? Dengan PD seolah-olah mengatakan 11 bulan bisa mengalahkan Ramadan. Ndak ono ceritane, ndak bisa. Paham ya? Maka hal itu juga berlaku untuk wali, untuk seorang wali, seorang ulama. Jadi awak dhewe ndelok wali, alah padha ae. Ketika kita memandang wali itu, bahasa kita merendahkan, mungkin bukan merendahkan lah. Kalau merendahkan mungkin terlalu apa bahasanya? Terlalu berani. Naif ya mesti naif. Kudu grup band. Apa naif ini? Hah? Terlalu naif apa naif itu? Mau apa nyanyi pisan niku? Bahasa kok. Kalau kita memandang rendah wali bukan terlalu berlebihan, terlalu berani lah orangnya. Selevel aja itu sudah salah, selevel. Oh lah, biasa kan. Podo ae kan. Kita memandang rendah sama. Ini dikatakan di sini. Al-qurbu minal wali. Ini dikatakan dalam Mawaid al-Jaliyah. Cedek ambek wali, artinya deket ini deket secara personal ya, maksudnya kita duduk bareng, kita ngaji bareng dengan wali. Ya bahwa adab wa husnadzon kamil, perlu dua. Satu, perlu akhlak, lu ngambek wali perlu akhlak. Dua, perlu husnudzon yang sempurna, nggak boleh ada kurang. Iki pas kulo ngaji di mertua. Kalau cerita Imam Nawawi, Syekh Nawawi, bukan Syekh Nawawi Banten, Imam Nawawi. Kalau Syekh Nawawi di kitab itu biasanya dikatakan Syekh Nawawi, itu berarti Al-Bantani. Tapi kalau sudah dikatakan An-Nawawi atau Al-Imam An-Nawawi, itu Imam Nawawi yang hidup sebelum zamannya atau setelah zamannya Imam Syafi'i. Pakar fikih dari kalangan Imam Syafi'i itu Imam Nawawi. Umurnya 43, ada yang bilang 45, ada yang bilang 47. Intinya gak sampai 48 tahun. Tapi ulama menghitung karya. Kurang kerjaan, bukan kurang kerjaan niku. Ngono iku bukti bahwasanya ulama cinta kepada ulama. Mereka ada tahabub antara ulama dengan ulama yang lain. Itu saling cinta, saling respect kalau kita. Saling hormat. Itu dihitung. Ternyata subhanallah, orang itu kalau barokah umurnya setiap hari mulai Imam Nawawi lahir, kalau kita satu tahun udah berapa hari? 360 hari. Sejak Imam Nawawi lahir sampai meninggal dunia, seolah-olah beliau sudah ngarang satu kitab. Satu lembar. Bukan satu halaman, satu lembar. Jadi karya beliau itu dihitung dengan umurnya, ternyata pas, seolah-olah beliau ngarang mulai lahir sampai mati, padahal beliau ngarangnya gak mulai lahir. Saking apa ya? Saking barokah Imam Nawawi. Sekarang mungkin kita bertanya, tak paringi contoh. Ono saiki wong sugih nemen sing di apa sih bahasa influencer, orang berpengaruh lah, iya kan? Dia punya banyak follower. Iku jangan lek delok. Bukan hanya kalau ingin sukses, bukan hanya melihat sekarang. Yang jenengan butuhkan apa? Perjalanannya dia. Ya apa capek, ya apa usaha, ya apa semuanya itu harus dikulik, harus dipelajari. Kenapa kok bisa sampai di titik ini? Pasti, gak mungkin ndak orang moro-moro lahir langsung suki gak ono, rafatar paling iya. Liane kan gak mungkin liane. Iya kan? Kabeh mulai nol kabeh. Nah, ini Imam Nawawi, kalau kita belajar, kok bisa sih Imam Nawawi jadi ulama besar, jadi ulama yang Masya Allah, sampai sekarang kitabnya dipelajari. Ternyata Imam Nawawi punya resep, yang resepnya beliau berangkat, yang pernah tak bilang ke jenengan dulu, kalau beliau berangkat ngaji, di jalan ketemu orang fakir, ketemu orang jaluk-jaluk, ketemu orang siapapun sudah, atau enggak ketemu orang minta, ketemu orang wis, itu beliau sedekah. Berapa? Bebas. Kalau kita mungkin nanggung fakir 2.000 kan gitu 5.000, 10.000 mentok.
Ketika ngasih, bukan ngasih toh, tapi di situ ada doa yang diucapkan sebagai bentuk bahwasanya beliau ingin mandang gurunya sempurna. Kata Imam Nawawi, Allahumma stur aiba muallimi hatta la tagu aini ala nakisah. Gitu doa keren. Ya Allah, jenengan jenengan tutup saya punya mata dari kekurangan guru saya, sehingga aib guru saya tertutupi dan saya nggak pernah memandang guru saya itu orang biasa, tapi justru saya memandang guru saya orang yang istimewa. Sebab doa dan sedekah yang beliau lakukan, beliau memandang guru semuanya orang hebat semua. Dan bahayanya kalau kita mandang guru itu orang biasa, delok kiai, oh kiai padha wae biasa, kayak itu ya seneng kiai. Oh Habib padha wae kayak itu ya seneng. Kita ngomong kayak gitu enteng aja kayak aneh. Paham? Tapi itu akan menjadi satu bahaya. Kenapa? Karena meskipun kita salaman sama dia, sama beliau-beliau, kita minta doa, doanya gak pati manjur. Bukan karena beliau doanya gak mustajab, tapi kita gak yakin sama beliau. Contoh yang paling gampang, Abu Jahal dulu Nabi Muhammad atau enggak? Lihat Abu Jahal dulu, Abu Lahab dulu. Siapa lagi? Musuhnya Walid bin Mughirah, lihat, semuanya lihat. Tapi Sayyidina Abu Bakar dulu kanjeng Nabi, beda dengan cara pandangnya mereka. Semuanya melihat dengan cara pandang masing-masing. Pernah ada postingan kan? Kulluna, semua dari kita, adiyuna, dipandang biasa di hadapan orang yang nggak kenal sama kita. Saya nggak kenal Abi Hanif, dulu Hanif mau biasa. Tapi saya kenal Abi Hanif, Sonif, Masya Allah Hanif ini. Nah, itu pasti, ya kan? Apa sabar. Dipindah toko vokal lan terbang nerimo, misal gini. Itu kan pasti jadi dulu dari sudut pandang yang semacam itu. Iya nih. Tapi manfaat apa saya kan orang nanti. Masih kali ya. Ada misal toh. Oh aja lebono Pak Majid kok aku enggak disopo hati Pak Majid. Paham ya? Jadi kalau duduk sama ulama ya dibutuhkan adab sama husnudzon. Terus dibilang sini, insyahital khususiyah. Lek awakmu ndelok, kalau kamu lihat keistimewaan. Cara kita ndelok kiai, insyaallah kiai ini ngaji Quran, kiai ini sholat jamaah. Kita lihat keistimewaan yang dilakukan, istiqomahnya. Wa tawaital basyariyah. Kita tutup, ibarat kitab kita tutup. Apanya yang ditutup? Sifat sisi kemanusiaan. Menungso makan iya, nikah iya, mosok iya gak nikah? Kan tidak mungkin, iya kan? Belonjo iya. Jadi kita tutup sifat kemanusiaannya, kita tutup. Ngakak ngiki, kadang kiai juga tertawa kok. Wa ta'adzab tama'ah. Kemudian yang kamu lakukan kondek ngarepe kiai tadi berakhlak. Intafa'ta bihi wa sa'idta bihi. Kata ulama tadi, maka kamu akan ambil manfaat dan kamu akan bisa bahagia sebab bisa kumpul sama dia. Loh, apa bahagianya kita kumpul sama ulama ini apa sih? Jangan iling-iling hadisnya. Kalau bono ndak ada gini ya. Kapal dawa di sini masalah. Arti ini kurang lebih artinya di akhirat itu nanti orang itu akan dimasukkan sama Allah ke neraka. Iki lebon neraka ini. Kemudian ketika malaikat sudah giring dia ke neraka, Allah manggil kepada malaikat yang bawa, "Sik, ojo sik. Lho napa Gusti Allah? Takonono. Pernah ngaji enggak? Pernah ngaji apa enggak?" Ditakoni, "Ngaji kon?" "Enggak." "Kata ngaji deh." Gusti Allah tanya lagi, "Takonono. Jenenge koyo jenenge pernah lungguh ambek ulama enggak?" Bukan ngaji yo. Lungguh duduk sama ulama iki kaya gampangane kita duduk di acara mantenan. Kan bukan ngaji mantenan itu. Tapi kebetulan di mantenan itu yang diundang para kiai, para habaib. Berarti kita pernah duduk sama beliau-beliau. Ditakoni, kon takonono, pernah lungguh ambek wali apa ndak? Ambek ulama apa ndak? Ditakoni, ndak pernah. Ngaji gak tahu, undangan gak tahu, ya undangannya diwakili anak itu iki pasti. Di dunia modelannya kayak ngono iki. Makanya gak tahu lungguh ambek wali iki. Ditakoni maneh. Coba takonono. Jenenge ono enggak sing padha ambek wali jenenge? Jenenge dhek.
ndak. Jenenge dae mungkin jenenge sapa, bin sapa, jenenge dae, jenenge bapake gak padha ambek jenenge wali. Jenenge ulama. Takonono maneh. Cinta ndak ambek ulama? Ndak. Gak cinta nang ulama? Ndak. Takonono maneh. Mungkin dae duwe kanca sing kancane cinta nang ulama. Gak tau ngaji tapi kancan Pak Sueb. Pak Sueb iki cinta ambek Yai Idris. Atau cinta Yai Hamid. Nah, ndak kan duwe kanca sing cinta ulama. Ya Allah, iki wong kula bayangno pas maca hadis. Iki circle model apa iki? Kok gak jelas ngene iki. Jeneng gak kaya ulama. Ngaji gak tahu, kumpul ambek ulama gak tahu. Cinta gak tahu, duwe kanca sing cedek ulama gak tahu. Terakhir subhanallah. Pernah gak lewat ngarepe omahe ulama. Lewat ngarepe oleh ulama. Langsung dia ngomong tahu, nggih, kula nate liwat ngarepe omahe misal Yai Sonib, Abah Sonib, kula liwat ngarepe omahe Abah Sonib. Soalnya ketemu bojone tuku es di kono. Ketika dijawab, ya tahu liwat ngarepe omahe Kiai, langsung jadi Gusti Allah, wis lebono swarga. Yang kita lihat di sini apa? Bagaimana syafaat ulama bisa sampai seperti itu? Lewang biasa nun saya buka iso model kaya ngono. Mah masolah, mah masoma, masih poso, masih salat model opo. Tapi ketika dia nggak punya ruh ilmu yang nyambungkan dia sama Nabi Muhammad nggak bisa. Makanya gampangane, opo kok kula jenengan ngaji, awak dewi ingin oleh warisane Kanjeng Nabi, selesai bas itu. Paham maksudnya? Kate arep-arep opo ini? Mosok gampangane lek engko ditakoni Gusti Allah, gampang aku duwe tahajud. Cek enake. Pertanyaannya, tahajud kita ikhlas apa ndak? Oh, tahajud kakean karep awak dhewe. Aku sih tas buka usaha, makanya tahajudnya rajin. Engko pas lancar ya rada abot tahajud. Tahajudnya enggak ono ikhlase. Sedekah sing 5 tahun lalu lho dieling. Iku masjid iku biyen aku nyumbang iku. Eling masjid nyumbang piro nominale. Wa illa, terakhir kata beliau, fal asqiya, kalau nggak sampai bisa husnudon maka celaka. Sebagaimana orang Quraisy kan banyak celaka musuh Nabi Muhammad. Qalu, mereka berkomentar fi hakil Habib sallallahu alaihi wasallam terkait Nabi Muhammad. Apa komentarnya? Dikutip di Quran, wa qalu ma li hadzal rasul yaqulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Apa iki? Jare Nabi lah kok mlaku nang pasar mangan maneh. Rasulullah pergi ke pasar sendiri, belanja sendiri, Rasulullah makan. Versinya mereka menurut orang-orang Quraisy harusnya Rasul itu gak kayak ngono. Intinya di sini mereka melihat sifat atau sisi manusianya, tidak sifat atau tidak sisi keistimewaannya. Oh, kok ismari Mas, kurang mari ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.